Jemaat yang kasih Tuhan Yesus Kristus, untuk menyambut prosesi kita akan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat, dan untuk itu jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kidung Jemaat 314, Pujilah Sumber Hidupmu. Pujilah sumber hidupmu, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu, bunyikan bersama suling dan rebana sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu. Sion, elukan rajamu, sungguh di dalam yang dicari sampai didapatinya. Sion, elukan rajamu. Datanglah nama Tuhan dan terima Dia, jadilah miliknya. Pujilah sumber hidupmu. Sion, pengantinmu datang, Ia membawa hiasan mahal tebusan kasih. Sion, pengantinmu dekat, bangun bergembira dan menyambut Dia yang hendak menjadi milikmu abadi. Pujilah sumber hidupmu. Sion, terima Tuhanmu, ikut Dia di dalam pengabdian di bumi ini. Sion, terima Tuhanmu, minumlah cawannya, pikulah bebannya, dan patuhi Dia tulus dan setia. Pujilah sumber hidupmu. Kebaktian ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan ini kita selalu diperhadapkan dengan yang namanya pilihan-pilihan. Mulai dari pilihan yang sederhana hingga pilihan yang rumit. Dan setiap pilihan itu tentu memiliki konsekuensi masing-masing. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dalam kehidupan iman kita. Apakah kita juga diperhadapkan dengan pilihan-pilihan di dalam kehidupan iman kita? Dan konsekuensi-konsekuensi apa yang ada di dalam pilihan di dalam kehidupan iman kita? Inilah yang akan bersama nanti kita lihat melalui tema ibadah memilih kehidupan, sehingga kita dapat mengerti apa yang seharusnya kita pilih dalam kehidupan iman kita, dan kita dapat semakin hidup benar di hadapan Tuhan. Mari kita sambut dengan menyanyikan Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Kaulah ya Tuhan surya hidupku.
Jemaat yang terkasih, kalau kita perhatikan syair dari lagu yang kita nyanyikan tadi, kita mengatakan bahwa Kaulah ya Tuhan, surya hidupku, asal Kau ada, yang lain tak perlu. Namun kalau kita mau jujur dalam kehidupan yang kita jalani, seringkali kita tidak menjadikan Tuhan sebagai yang utama dalam hidup kita. Kalau kita mau jujur, seringkali kita tidak menjadikan Tuhan sebagai surya kehidupan kita. Karena seringkali kita justru mencari yang lain. Kita justru mengutamakan yang lain daripada mengutamakan Tuhan. Oleh karena itu pada saat ini kita mau datang ke hadirat-Nya dengan segala kerendahan hati, kita mau meminta pengampunan dosa dari Tuhan. Yaitu pada saat kita tidak menjadikan Tuhan sebagai yang utama dalam kehidupan ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, saat ini di hadapan-Mu ya Bapa, kami memohon pengampunan dosa dari-Mu. Kami mengakui seringkali dalam kehidupan ini kami tidak menjadikan Tuhan sebagai yang utama dalam kehidupan kami. Kami lebih mengejar hal-hal duniawi. Kami lebih memilih untuk menyenangkan diri kami daripada menyenangkan hati Tuhan. Seringkali perbuatan kami, perkataan kami tidak menunjukkan cinta kasih yang tulus kepada sesama kami. Seringkali justru malah kami menjadi batu sandungan yang menyakiti hati sesama kami. Dan dengan demikian kami pun menyakiti hati Tuhan. Kami seringkali tidak taat kepada apa yang Tuhan kehendaki, karena kami lebih senang untuk mengikuti keinginan kami dan nafsu duniawi kami. Saat ini ya Bapa, kami mohon ampun di hadapan-Mu. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Kiranya Engkau berkenan untuk melayakkan kami, sehingga kami boleh layak di hadapan Tuhan, dan terlebih lagi mampukan kami untuk boleh menjalani kehidupan yang kudus dan lebih benar di hadapan-Mu. Sehingga pengampunan dosa yang Tuhan berikan boleh kami respon dengan kehidupan pertobatan semakin hari semakin benar di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk anugerah pengampunan yang Tuhan berikan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu
Bagi setiap kita yang dengan kesungguhan hati mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita dengar berita anugerah yang terambil dari Roma 4 ayat 7 dan 8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam, damai Kristus besertamu. Salam, salam, salam kawanku, salam kawanku, salam, salam, damai Kristus besertamu. Salam.
Terima kasih untuk persembahan pujiannya. Saudara, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita datang kepadanya untuk meminta pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kini tiba saatnya bagi kami ya Bapa untuk kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang lemah dan terbatas. Oleh karena itu kami mohon kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk boleh memahami firman Tuhan yang kami baca dan kami dengar pada hari ini, sehingga segala keterbatasan kami tidak menjadi halangan untuk Tuhan berbicara kepada setiap kami, sehingga firman itu boleh tertanam dalam hati kami, boleh berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah yang nyata, dan itu semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami siap ya Bapa untuk menerima firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Kitab Ulangan pasal 30 ayat 15. Ingatlah, aku menghadap kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa, tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu, untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan. Syukur pada Allah. Berbahagialah orang yang tak bercela hidupnya, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah
Bacaan dari surat 1 Korintus pasal 3 ayat 1. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Syukur pada Allah. Pembacaan Injil Matius pasal 5 ayat 21 sampai 37. Matius 5 ayat 21 sampai 37. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan kau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu,
karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika iya, katakan, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar, yang memelihara, dan yang melakukan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah ada di antara saudara yang pernah mendengar nama John Wilkes Booth? Ada yang pernah mendengar nama ini, Bapak Ibu Saudara? John Wilkes Booth. Kalau yang suka sejarah ini kayaknya tahu. Ini nama yang terkenal. Saya kasih clue-nya sedikit ya. Nama ini terkenal kurang lebih di tahun 1865. Dia terkenal di Amerika. Ada yang dapat clue Bapak Ibu? John Wilkes Booth. Tahun 1865. Siapa dia? Di Amerika. Nggak tahu lah, buru-buru di Amerika, orang di sini aja kita bingung gitu ya. Yang penting ngomong di Amerika, saudara, negara orang, boro-boro. Oke lah Bapak Ibu Saudara. John Wilkes Booth ini terkenal namanya karena perbuatan buruk yang dilakukan di tahun 1865. Dialah yang membunuh Presiden Amerika Serikat pada waktu itu, Abraham Lincoln. Ya, ini orangnya. John Wilkes Booth. Saya lanjutkan pertanyaan saya, saudara. Ada yang pernah mendengar nama Edwin Booth? Oh, John aja nggak kenal, lagi yang ngomongin Edwin. Siapa lagi? Edwin Booth. Hah? Oh, pinter tuh, asal nebak aja, sama-sama Booth gitu ya, adeknya gitu kan, dari keluarga Booth. Edwin Booth ini kakaknya. Kakak tertua dari John Wilkes Booth. Apa yang menarik dari kehidupan Edwin? Saya cerita tentang Edwin dulu. Tadi John sudah kita ketahui perbuatan buruknya di tahun 1865, dia membunuh Abraham Lincoln. Sedangkan Edwin Booth, Bapak Ibu Saudara, dia ini adalah seorang aktor terkenal pada waktu itu. Ada kisah yang menarik. Pada suatu hari Edwin sedang berada di sebuah stasiun kereta pada waktu itu. Dan saat dia sedang menunggu datangnya kereta, dia melihat ada seorang anak remaja yang hampir terjatuh dari tempat menanti kereta ke rel kereta. Remaja ini sepertinya terdorong oleh orang lain yang sedang terburu-buru berjalan dan dia hampir terjatuh. Dengan segera Edwin, Bapak Ibu Saudara, menangkap kerah baju dari anak itu sehingga anak itu tidak jadi terjatuh ke rel kereta. Ya, dia segera mengambil bajunya dan dia tarik anak ini, dan anak ini diselamatkan dari kecelakaan atau bahkan mungkin dari kematian. Yang menarik, saudara, siapakah anak remaja yang diselamatkan oleh Edwin Booth ini? Dia bernama Robert Lincoln. Dia adalah salah seorang putra dari Abraham Lincoln. Saudara, cerita tadi menggambarkan sebuah ironi. Seorang yang telah menyelamatkan putra Abraham Lincoln mempunyai adik yang tidak lama kemudian justru malah membunuh
Abraham Lincoln. Persoalannya Bapak Ibu, mengapa ini bisa terjadi? Mengapa bisa begitu bertolak belakang antara Edwin dengan John ini? Kalau saya menyimpulkan, semua ini bisa terjadi karena pilihan yang diambil, baik oleh John ataupun oleh Edwin. Yang satu memilih untuk menyelamatkan kehidupan orang lain, Edwin memilih untuk menyelamatkan Robert Lincoln itu, sedangkan yang satu memilih untuk mengambil kehidupan orang lain, yaitu John yang memilih untuk membunuh Abraham Lincoln. Atau dengan kata lain, yang satu memilih kehidupan, sedangkan yang satunya memilih kematian. Dan dari pilihan yang mereka ambil itu, saudara, mereka sudah menanggung konsekuensinya. John, saat dia memilih untuk membunuh Presiden Amerika Serikat pada waktu itu, maka konsekuensinya adalah, ada yang tahu bagaimana akhir hidupnya? Dia pun ditembak mati dalam penyergapan. Konsekuensi. Sebaliknya, Edwin, dia mendapat konsekuensi bagaimana kehidupannya menjadi lebih baik, bagaimana dia bahkan kemudian terus dapat berkarya di dunia teater dan menjadi salah seorang sutradara yang terkenal. Sebuah pilihan itu selalu mengandung konsekuensi. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dalam kehidupan yang kita jalani hari demi hari. Bahwa dalam hidup ini, saudara, kita tidak pernah terlepas dari yang namanya pilihan. Betul? Kita selalu berjumpa dengan yang namanya pilihan. Ambil contoh yang paling gampang, Bapak Ibu. Tadi pagi kita bangun tidur, kita sudah berhadapan dengan pilihan. Benar nggak? Hah? Benar ya? Begitu bangun, begitu buka mata pagi tadi, kita sudah berhadapan dengan pilihan. Apa pilihannya? Pilihannya apa? Ke gereja atau enggak? Belum, masih kejauhan, udah sampai ke gereja aja. Begitu buka mata, pilihan pertama apa? Nah, bangun sekarang, apa nanti deh 15 menit lagi. Gitu kan? Itu aja udah milih loh Bapak Ibu. Bangun sekarang apa nanti? Oke, kita pilih bangun sekarang. Udah bangun, milih lagi kan? Mau ngapain dulu nih abis bangun? Ya? Mau makan dulu, mau mandi dulu, mau masak dulu, mau doa dulu, mau ngapain? Oh iyalah, yang nanya pendeta di gereja, ya pilihannya doa ya. Ya saya percaya jemaat sini berdoa dulu pagi-pagi ya. Oke, berdoa, saya ikutin alurnya. Habis doa milih lagi kan? Habis doa selesai milih mau ngapain? Hah? Mandi dulu atau masak dulu? Oh, minum air putih. Wah, ibu sehat sekali bu ya. Ya. Semua tidak terlepas dari yang namanya pilihan, betul? Sampai tadi kita mau berangkat aja kita masih milih mau pakai baju apa. Milih. Mau sarapan apa. Milih. Nanti abis ini pun kita pulang ada banyak pilihan lagi. Mau kemana. Seterusnya. Memang hidup ini gak lepas dari pilihan. Mulai dari pilihan yang sederhana. Tadi yang saya kasih contoh itu pilihan yang sepele ya. Sampai kepada pilihan-pilihan yang menentukan dalam hidup. Misalnya apa? Kalau tadi soal pilih makanan, pilih mau pakai baju apa, itu mah sepele, sederhana. Tetapi pilihan yang lebih menentukan dalam hidup kita misalnya apa Bapak Ibu Saudara? Hah? Pasangan hidup. Hah? Benar ya? Benar kan? Tadi saya dengar ada yang bilang pasangan hidup. Benar. Memilih pasangan hidup adalah sesuatu yang menentukan. Sehingga kita perlu mempertimbangkan dengan matang, dengan masak. Oke, apalagi?
Memilih pekerjaan misalnya, memilih cara kita mendidik anak-anak kita, memilih apa lagi? Hah? Apa? Oh. Saya sebenarnya nggak mau nyinggung ke sana Bapak Ibu. Jangan nyerempet deh ya. Ya oke lah, memilih pemimpin. Oke, yes, memilih pemimpin pun itu menentukan, betul, ya. Artinya apa? Bahwa dalam kehidupan ini memang tadi saya katakan tidak terlepas dari pilihan, ya. John dan Edwin yang tadi saya katakan di awal juga menghadapi pilihan. Nah, persoalannya yang perlu kita ingat, Saudara, bahwa setiap pilihan itu selalu mengandung konsekuensi, ya. Kalau kita salah pilih baju, itu konsekuensinya masih gampang, ya. Paling diliatin orang. Iya kan? Kok aneh amat nih, atasannya orange, bawahnya hijau gitu kan. Ya nggak apa-apa, paling konsekuensinya diliatin orang. Masih ringan, ya kan? Kita ke restoran pesan makanan, salah pesan makanan, paling konsekuensinya apa? Ya bayar double, nggak enak kita nggak makan gitu kan. Masih gampang. Tetapi ada pilihan yang konsekuensinya itu berat. Yang konsekuensinya itu kita tanggung seumur hidup atau dalam jangka waktu yang lama. Misalnya apa yang tadi itu. Kalau misalnya kita salah memilih pola mendidik anak misalnya, apa yang terjadi? Maka anak-anak kita akan bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang tidak berkarakter baik, ya kan? Dan itu ditanggung seumur hidup. Gak bisa tuh kita kemudian memutar waktu kembali ke belakang. Kalau salah milih pasangan hidup, waduh, ini kayaknya mesti ada pengembalaan khusus nih. Kaget saya Bu, masa langsung cerai? Kalau salah memilih pasangan hidup, maka ya kita harus mesti menanggung konsekuensinya. Itu pilihan Anda. Kenapa milih dia? Ya terimalah dia apa adanya. Kan begitu. Enak aja main cerai. Emangnya baju Bu, pilih gak cocok, buang, tuker sama baju yang baru. Kan gak bisa, karena tadi itu pilihan yang mengandung konsekuensi yang panjang. Nah, demikian juga dalam kehidupan iman, Bapak Ibu Saudara. Kehidupan iman juga tidak terlepas dari yang namanya pilihan. Di dalam bacaan kita yang pertama, mari kita buka kitab Ulangan pasal 30. Ulangan 30 yang tadi kita baca Bapak Ibu Saudara. Di sana kita bisa melihat bagaimana Musa pada waktu itu memaparkan sebuah pilihan kepada bangsa Israel. Kita mulai dari ayat yang ke-15. Ya. Di sana dengan jelas Musa berkata kepada bangsa Israel, "Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan..." Nah, inilah pilihan yang ditawarkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Pilih kehidupan dan keberuntungan atau kematian dan kecelakaan. Ini pilihannya. Dan kemudian kalau kita baca lebih lanjut di ayat 16 sampai 18, di situ Musa juga memaparkan konsekuensi dari pilihan-pilihan itu. Di sana kita bisa melihat dikatakan kalau bangsa Israel memilih kehidupan, maka apa yang terjadi? Mereka akan hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan di negeri kemana mereka masuk untuk mendudukinya. Ini konsekuensi kalau mereka memilih kehidupan. Ya.
Maka mereka akan diberkati Tuhan, mereka akan bertambah banyak ke negeri di mana mereka masuk untuk mendudukinya kalau mereka memilih kehidupan. Lalu konsekuensi yang kedua, Musa mengatakan kalau mereka memilih kematian, maka mereka pasti akan binasa. Ya. Tidak akan lanjut umurnya di tanah kemana mereka pergi untuk mendudukinya. Jadi Musa dengan jelas, Bapak Ibu Saudara, menghadapkan dua pilihan dengan konsekuensi masing-masing. Kalau Anda menjadi bangsa Israel pada waktu itu, kira-kira mau milih yang mana? Kalau Anda jadi bangsa Israel pada waktu itu dihadapkan dua pilihan oleh Musa yang tadi, kira-kira Anda akan milih yang mana? Kehidupan atau kematian? Ya jelas lah ya, nggak usah nanya siapa yang memilih kematian ya. Pasti katakan saya akan memilih kehidup. Apalagi tadi Musa sudah menggambarkan kalau milih hidup apa yang terjadi? Kita akan diberkati Tuhan. Siapa yang gak mau? Tetapi saudara, persoalannya pilihan itu tidak berhenti di situ. Pada saat kita memilih tidak berhenti cukup sampai kita memilih saja. Artinya apa? Setelah kita memilih, harus ada tindakan nyata dari pilihan itu. Saya ulangi ya. Setelah kita memilih kehidupan, maka harus ada actionnya. Enggak cuma sekedar memilih selesai. Enggak. Apa maksudnya? Mari kita lihat kembali apa yang Musa katakan di sana. Musa menegaskan kalau bangsa Israel memilih kehidupan, maka mereka harus hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Ya, jelas ya. Di sana kalau kita lihat di dalam ayat 16 ya, Saudara. Dengan jelas di sana dikatakan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya supaya engkau hidup dan seterusnya. Jadi jelas di sini Musa mengatakan bahwa kalau bangsa Israel memilih kehidupan, memilih untuk diberkati Tuhan dalam hidupnya, maka actionnya apa? Hidup dalam jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Kalau kita milih kehidupan, maka kita juga harus hidup berpegang kepada perintah, ketetapan dan peraturan Tuhan. Ini harus ada actionnya. Atau kalau saya simpulkan dengan sangat sederhana, kalau kita memilih kehidupan, maka kita harus hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Persoalannya saudara, seringkali kita itu ingin memilih kehidupan, kita ingin hidup kita diberkati, tetapi kita nggak mau tunduk kepada kehendak Tuhan. Benar gak? Kita pengen hidup kita diberkati, kita pengen memilih kehidupan, tetapi kita nggak mau tunduk dalam ketaatan kepada firman-Nya. Kalau orang bilang inilah yang disebut mau enaknya doang. Ya. Kita mau hidup kita diberkati, tapi kita tidak mau hidup dalam kebenaran Tuhan. Ini yang nggak bisa. Contoh. Kita ingin pekerjaan kita diberkati, tetapi kita bekerja dengan tidak giat, kita bekerja dengan tidak jujur, kita bekerja dengan menipu. Bagaimana mungkin pekerjaan kita bisa diberkati Tuhan? Betul? Kita ingin keluarga kita diberkati Tuhan, tapi kita tidak mau hidup dalam kasih dalam keluarga kita. Kita nggak mau menerapkan pengampunan, kita nggak mau menerapkan saling menghargai dalam keluarga kita. Bagaimana mungkin keluarga kita bisa diberkati oleh Tuhan? Atau kita ingin pelayanan kita diberkati Tuhan, tetapi kita melayani dengan egoisme yang tinggi. Kita melayani dengan hitung-hitungan dan lain sebagainya. Maka bagaimana mungkin pelayanan itu bisa diberkati oleh Tuhan?
Nangkep ya poin saya. Kalau kita mau hidup kita diberkati, maka apa yang dikatakan oleh Musa di sana, hiduplah dalam ketaatan kepada Tuhan. Hiduplah menurut jalan yang Tuhan tunjukkan. Hiduplah melalui peraturan dan ketetapannya. Maka dengan demikian, pilihan kehidupan itu akan mendatangkan konsekuensi hidup yang diberkati oleh Tuhan. Jadi sekali lagi, kalau kita memilih kehidupan, maka lanjutkan pilihan itu dengan action yang konkret, dengan tindakan yang nyata. Bagaimana hidup kita menjadi orang-orang yang tunduk kepada Tuhan, hidup menjadi orang-orang yang taat kepada kehendak Tuhan. Persoalannya saudara, ketaatan seperti apa yang harus kita jalani dalam kehidupan ini? Mari kita lihat Injil Matius pasal 5 ayat 21 sampai 37 yang tadi kita baca. Mari kita kembali buka Alkitab kita, saudara. Di dalam Matius 5 ayat 21 sampai 37, ini merupakan bagian dari perkataan Yesus tentang hukum Taurat. Kalau saya boleh menyimpulkan, Bapak Ibu Saudara, ada dua hal yang dapat kita tarik dari apa yang Yesus katakan soal ketaatan. Yang pertama, saudara, menurut Yesus, ketaatan yang sejati adalah ketaatan yang bersumber dari hati. Ketaatan kepada Tuhan agar hidup kita diberkati oleh Tuhan, agar kita boleh memperoleh kehidupan, yaitu ketaatan yang bersumber dari hati. Apa maksudnya? Dalam bacaan kita tadi, Yesus ingin mengatakan bahwa ketaatan yang kita tunjukkan tidak cukup hanya dengan melakukan yang kasat mata. Tetapi ketaatan yang sejati adalah ketaatan yang keluar dari hati kita. Kalau tadi saya ambil contoh di sini, Yesus mengatakan di ayat 21, dikatakan di sana, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Ya, saudara, seseorang dikatakan membunuh kalau apa? Seseorang dikatakan membunuh kalau apa? Masa? Emang pernah ada orang yang dihukum ya di pengadilan begitu, Anda didakwa membunuh, kenapa? Karena Anda membenci saudara Anda. Bisa begitu? Nggak bisa. Orang dikatakan membunuh kalau sudah menghilangkan nyawa seseorang, bener nggak? Mesti ada bukti konkretnya, ya. Entah itu dia ngeracunin, entah dia nusuk orang, entah dia nembak orang, ada buktinya, menghilangkan nyawa. Artinya apa? Kasat mata, betul ya? Si A membunuh si B, maka si A dihukum karena dia menghilangkan nyawa. Ada yang kasat mata, ada yang kelihatan, betul? Mari lanjut lagi. Ayat yang ke-27. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Seseorang dikatakan berzina kalau apa? Oh, kalau kepaksa, Bu. Bukan, maksud saya. Bukan penyebab orang berzina, bukan. Yang saya tanyakan, seseorang bisa didakwa dia telah berzina kalau apa? Kalau nikah lagi. Kalau ketangkep basah sedang berselingkuh gitu kan. Kalau udah kepergok, orang bilang gitu ya, kepergok nih. Wah, ketahuan, kepergok, ketangkep basah. Artinya apa? Kasat mata, kelihatan. Ya. Nah, Yesus mengatakan begini. Ketaatan itu bukanlah sesuatu yang hanya kasat mata, tetapi yang berasal dari hati. Mari kita lihat. Tadi Yesus katakan jangan membunuh. Orang dikatakan membunuh kalau menghilangkan nyawa seorang, kalau terlihat menghilangkan nyawa seorang. Tapi apa yang Yesus katakan di dalam ayat 22? Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah ya, terhadap saudaranya harus dihukum ya. Dan kalau kita lihat lagi di ayat ke-23, di sana dikatakan, kalau engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu dan
berdamai dahulu dengan saudaramu. Apa maksudnya? Bahwa ketaatan itu bukan hanya apa yang kelihatan dari kasat mata, tapi dari hati. Kalau orang yang marah, kalau orang yang benci kepada orang lain, itu kelihatan nggak? Kadang-kadang kelihatan sih mukanya gitu ya. Tapi banyak orang yang bisa menyembunyikan ya. Mukanya bisa senyum-senyum, bisa manis-manis, tapi di sininya bencinya setengah mati, gitu kan? Ada masalah hati. Ya semua orang yang seperti itu juga dikatakan telah membunuh sesamanya. Ya. Demikian juga dengan berzina. Ini ambil contoh saja. Yesus katakan bukan hanya kalau ketangkep basah baru dikatakan berzina, tetapi apa? Ayat 28. Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam. Kembali ini masalah hati dan gak ada yang tahu kan. Artinya apa? Yesus mengatakan begini, ketaatan kita adalah ketaatan yang bukan hanya sesuatu yang terlihat secara kasat mata, tetapi yang keluar dari hati. Kalau dalam kehidupan konkret Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengatakan begini. Jangan sampai kita merasa bahwa kita sudah taat beribadah kepada Tuhan hanya dengan datang ke gereja. Saya ulangi ya, banyak orang yang merasa gini, kan saya tiap minggu ke gereja, itu berarti saya sudah taat beribadah kepada Tuhan. Belum tentu. Kenapa? Gak semua orang yang datang ke gereja itu sungguh-sungguh memiliki kerinduan untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Betul? Bukan di jemaat ini ya, di jemaat lain. Saya ngomongin orang lain nih, jadi jangan tersinggung Bapak Ibu. Ada orang yang datang ke gereja, badannya di gereja, pikirannya gak tahu melayang kemana-mana. Tubuhnya ada di gereja tapi hatinya tidak di sini. Hatinya entah di mana. Apakah itu yang namanya taat beribadah? Enggak. Nah ini yang Yesus katakan, kalau kita mengatakan bahwa kita mau menjadi orang yang taat agar kita memperoleh kehidupan, agar kita memperoleh berkat dari Tuhan, maka milikilah taat yang bersumber dari hati. Kita taat bukan karena supaya dilihat orang. Kita bisa menipu orang, tetapi kita tidak bisa menipu Tuhan. Tuhan tahu hati, dan yang Tuhan lihat hati kita. Oleh karena itu taatlah dari hati. Itu yang pertama, agar kita memperoleh kehidupan, agar kita memperoleh berkat dari Tuhan. Yang kedua, yang terakhir Bapak Ibu, di dalam Injil Matius 5 tadi, Yesus ingin mengatakan bahwa hendaklah kita memiliki ketaatan yang utuh dan tidak setengah-setengah. Ketaatan yang utuh. Itu sebabnya kalau kita lihat di dalam ayat 29 dan 30, di situ Yesus mengatakan, jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Dan ayat 30 dikatakan, jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Artinya apa? Dalam ketaatan kepada Tuhan itu perlu keutuhan, perlu kesungguhan dan tidak setengah-setengah. Dan kalau kita lihat di dalam ayat selanjutnya, Yesus mengatakan di dalam ayat 37 dengan jelas apa yang dikatakan di sana. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Artinya saudara, kita harus punya ketegasan dan keutuhan dalam sikap taat. Janganlah menjadi orang Kristen yang suam-suam kuku. Janganlah menjadi orang Kristen yang taatnya kadang-kadang. Atau yang taatnya tergantung dari situasi. Atau yang taatnya suka-suka kita. Gak bisa. Atau kita memilih untuk satu perintah kita taat, perintah yang lain kita gak mau taat. Gak bisa. Kalau kita memilih taat, taatlah sepenuhnya kepada kehendak dan perintah Tuhan. Jangan dipilah-pilah. Yang lebih repot lagi, jangan ditawar-tawar Bapak Ibu. Karena seringkali nawar di pasar, kita sama Tuhan juga suka nawar. Iya kan?
Suka nawar, yang ini kayaknya berat deh Tuhan, jangan ya, yang lain aja. Nggak bisa. Ketaatan yang dimaksud adalah ketaatan yang utuh, ketaatan yang sungguh, ketaatan yang segenap hati, pikiran, akal budi, dan seluruh keberadaan kita. Ini yang harus dilakukan. Dan inilah action yang harusnya nyata dalam kehidupan kita. Saudara yang terkait dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah yang disampaikan Yesus. Bagaimana dalam kehidupan ini kita harus dapat memiliki ketaatan yang bersumber dari hati, bukan hanya ketaatan yang kasat mata. Yang kedua, kita memiliki ketaatan yang utuh dan tidak setengah-setengah. Ketaatan yang menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan dengan segenap hati, pikiran, akal budi, dan seluruh keberadaan kita. Ketaatan seperti itulah yang seharusnya nyata dalam hidup kita. Karena dengan demikian kita telah memilih kehidupan. Dan dengan demikian kita telah memilih untuk mendapatkan berkat dari Tuhan. Saudara, jadi kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk, mana yang Anda pilih? Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada janji baptis kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maryam, yang menderita sengsara di bawah mintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Bapa, kalau pada hari ini kami boleh kembali diingatkan melalui firman Tuhan, bagaimana seharusnya kami memilih kehidupan di dalam Engkau. Dan pilihan itu mengandung konsekuensi. Bagaimana kami harus hidup di dalam ketaatan kepada perintah dan kehendak Tuhan. Ampuni kami jika selama ini kami tidak hidup dalam ketaatan kepadamu. Seringkali kami masih mengikuti ego kami, menjalani hidup ini dengan keinginan-keinginan duniawi kami, dan seringkali itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Namun pada saat ini ya Bapak, biarlah dengan firman Tuhan kami boleh diingatkan bahwa pada saat kami telah memilih kehidupan, maka hidup kami pun harus dijalani dengan penuh ketaatan. Ketaatan yang bersumber dari hati, ketaatan yang utuh dengan segenap jiwa dan keberadaan kami, sehingga hidup kami juga boleh diberkati oleh Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami bersatu hati ingin berdoa untuk pergumulan setiap umat-Mu yang ada di tempat ini. Bagi setiap kami yang bergumul dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit, kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan, kesehatan di tengah-tengah cuaca yang kurang baik. Berikanlah kami stamina yang baik ya Bapa, sehingga tubuh kami boleh sehat dan kami boleh beraktivitas untuk memuliakan nama Tuhan.
Bagi saudara-saudara kami yang terbaring lemah di rumah sakit ataupun yang ada di dalam perawatan di rumah masing-masing, Tuhan juga kiranya memberikan kekuatan kepada mereka, sehingga mereka juga boleh menikmati kasih Tuhan, dan pada waktunya nanti sesuai dengan kehendak-Mu mereka boleh mengalami kesembuhan yang datang dari Tuhan. Kami berdoa bagi setiap umat-Mu yang bergumul di tengah-tengah keluarga mereka, yang mengalami konflik berkepanjangan, keretakan hubungan antara suami istri, orang tua dengan anak, mertua dengan menantu. Kiranya Tuhan menganugerahkan damai sejahtera-Mu, sehingga setiap keluarga umat-Mu di tempat ini boleh menjadi keluarga yang penuh dengan cinta kasih dan damai dari Tuhan. Bagi setiap kami yang bergumul di tengah-tengah pekerjaan, bagi yang belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan bukakan jalan untuk kami boleh mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan. Dan bagi kami yang telah bekerja, berkati usaha kami, berkati pekerjaan kami. Berikanlah kecukupan bagi setiap kami, sehingga melalui pekerjaan itu ya Bapa, kami juga boleh memuliakan nama Tuhan. Bagi setiap kami yang bergumul untuk mencari pasangan hidup, Tuhan juga yang kiranya memberikan pasangan hidup yang sepadan yang telah Tuhan siapkan untuk setiap kami. Dan bagi setiap kami yang bergumul di tengah-tengah usia lanjut kami, di tengah-tengah segala keterbatasan kami, biarlah Tuhan juga yang kiranya menguatkan dan terutama memberikan damai sejahtera-Mu, sehingga di tengah-tengah usia lanjut kami tetap menjadi saksi-saksi Kristus. Ya Bapa, kami juga ingin berdoa untuk kehidupan gereja Tuhan di tempat ini, GKI Kafling Polri. Kami berdoa untuk para pelayan Tuhan, pendeta, para penatua, para aktivis, pada pengurus badan pelayanan yang ada. Tuhan yang kiranya memberikan kesehatian, sehingga pelayan-pelayan-Mu boleh terus melakukan kehidupan pelayanan, kesaksian, dan persekutuan di tempat ini, sehingga nama Tuhan juga boleh semakin dimuliakan, baik bagi umat-Mu maupun bagi masyarakat di sekitar. Kami berdoa untuk program kerja tahun pelayanan 2017-2018. Biar Tuhan juga memberikan hikmat bagi para pengurus badan pelayanan dan juga penatua untuk boleh menyusun program kerja dengan baik, sehingga itu juga boleh menjadi sarana bagi pertumbuhan iman jemaat Tuhan di tempat ini. Kami berdoa ya Bapa untuk panitia Paskah 2017 yang telah terbentuk. Tuhan juga berikan mereka kesatuan hati untuk boleh melayani Tuhan dalam rangkaian acara mulai dari Rabu Abu, Minggu Prapaskah, sampai kepada puncaknya perayaan Paskah, sehingga semua panitia boleh mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, dan pada akhirnya rangkaian acara ini juga boleh berjalan, dan kami boleh semakin memaknai akan pengorbanan Kristus di kayu salib dan juga kebangkitan Kristus dalam kehidupan kami. Bapak, kami juga berdoa untuk proses pengurusan izin rumah ibadah GKI Kafling Polri. Tuhan, kiranya Engkau ikut campur tangan dalam setiap proses yang sedang berjalan saat ini. Berikanlah apa yang diperlukan oleh jemaat-Mu di tempat ini ya Bapak, hingga saatnya nanti izin rumah ibadah boleh keluar, dan itu semua juga boleh semakin menunjang sarana kami untuk beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja-gereja-Mu di berbagai tempat yang lain, terutama mereka yang berada di tengah-tengah penindasan, ketidakbebasan dalam beribadah, tekanan dari masyarakat sekitar. Berikanlah gereja-gereja-Mu kekuatan untuk boleh terus memberitakan Injil, untuk boleh terus memperkenalkan Kristus, sehingga semakin banyak orang yang mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Bapak, kami juga berdoa untuk pemerintahan bangsa kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati para pemimpin bangsa kami untuk mereka boleh memiliki hikmat dalam memimpin bangsa ini, sehingga apapun keputusan yang diambil, semua boleh mendatangkan kedamaian bagi kehidupan bangsa kami. Dan secara khusus kami ingin berdoa untuk pilkada yang akan dilakukan tanggal 15 Februari mendatang secara serempak di berbagai daerah di Indonesia. Bapa, berikanlah kondisi yang kondusif, berikanlah bangsa kami untuk boleh menerima segala perbedaan dengan hati yang terbuka, sehingga tidak terpicu kerusuhan, tidak terpicu pertikaian dan konflik di tengah-tengah rangkaian pilkada yang akan dilangsungkan tanggal 15 Februari mendatang. Dan biarlah pada akhirnya nanti kami juga boleh memiliki pemimpin-pemimpin yang berasal dari Tuhan, yang boleh membawa perubahan ke arah yang lebih baik bagi kehidupan berbagai daerah di Indonesia. Ya Bapa, inilah seluruh rangkaian doa syafaat kami
yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selama-lamanya. Amin. Sebelum persembahan dijalankan, dengarkanlah firman Tuhan yang terambil dari Lukas 12 ayat 48b. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan pada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Hidup dalam sukacita, limpah ruah dan madu. Roh penghibur sudah datang, tinggal dalam hatiku.
bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih karena kami boleh mempersembahkan sebagian kecil dari apa yang kami punya yang juga berasal dari-Mu. Ya Bapa, bagi tangan yang memberi maupun belum memberi, biarlah Bapa berkati mereka. Kami tahu persembahan kami ini tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Namun terimalah ya Bapa ungkapan syukur kami kepadamu. Biarlah persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu ya Bapa, dan melaluinya nama-Mu terus dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pergilah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.